Baik, terima kasih Kak Dewa dan Kak Safira yang sudah membuka acara webinar hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kakak-kakak dan adik-adik yang hadir dalam Zoom pagi hari ini. Oke, kita kenalan dulu ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Alda Maidina dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dan saya juga merupakan volunteer Caraku Fair tahun 2023. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pagi hari ini dalam acara webinar series episode 2 special edition dengan tema Think with yourself, do with us, and we are the next leader. Sebelumnya, aku mau ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara webinar ini dan juga kepada narasumber kita yaitu Kak Lugas Ikhtiar yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu dan pengalamannya dalam webinar hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara inti yaitu pemaparan dari Kak Lugas yang menjelaskan mengenai leadership dan teamwork, saya membacakan profil CV dari narasumber kita. Narasumber kita bernama Kak Lugas Ikhtiar. Untuk pendidikannya, lalu pada sampai 2021 di Universitas Jenderal Sudirman dengan jurusan Ilmu Hukum. Untuk pengalaman dan organisasi, pada tahun 2022 hingga sekarang di kami daerah Purwokerto sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kader 2021 hingga sekarang di Kantor Hukum Padang Kusumo SH Junior Associate Lawyer pada tahun 2019 sampai 2022 di kami daerah Purwokerto sebagai Presiden Korps Konstruktur Daerah Aliansi BEM seluruh Indonesia tahun 2020 sebagai koordinator isu pendidikan tinggi, lalu menjadi presiden di BEM Unsut pada tahun 2020. Maaf, bisa dikebawahin lagi? Oke, cukup. Untuk penghargaannya, yang pertama penerima beasiswa PPA Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tahun 2019, penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara atas 10 tahun 2020 hingga 2021. Untuk pengalaman pembicara, Training Organization and Leadership HIMABISI KIPK Unsut tentang leadership skill tahun Desember 2022, Sekolah Politik Pergerakan BEM Unsut Oktober 2022, School of Leadership Organization 2022 pada September 2022. Dan masih banyak lagi prestasi dan pengalaman yang dimiliki Kak Lugas ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Dan masuklah kita ke acara inti hari ini, dan mari kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Lugas Ikhtiar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, moderator Alda Maidina. Halo Lugas, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau lagi baik. Ya, sekarang lagi sibuk. Hari ini libur ya. Tapi aktivitas sehari-hari ada di kantor advokat untuk mengadvokasi dan Wah, pasti sehari-harinya sibuk banget ya melayani klien-klien yang penuh dengan drama tersendiri. Ya. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai materinya ya Kak. ya. Kepada Kak Lugas, waktu Oke. Dan saya mohon izin. Mungkin saya izin menyampaikan share screen
secara boleh ya, nanti daripada bilang next kan kurang nyaman ya. Bisa dijadikan co-host sementara dari panitia. Oh, ini dan sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari apa namanya Caraku Akademi ya. Ini relatif baru, saya diundang ke satu komunitas yang untuk teman pelajar maupun mahasiswa, khususnya pelajar, untuk memberikan informasi-informasi pendahuluan ya terkait bagaimana dunia kampus itu bekerja. Tentu forum-forum semacam ini, kegiatan atau kelompok semacam ini perlu ya untuk di dan teman-teman masih status pelajar baik ya ketika nanti pendahuluan atau materi-materi nanti takutnya kaget gitu ya, kaget kemudian seharusnya kuliah itu menjadi atau dunia kampus itu menjadi satu masa di mana teman-teman mengeksplor diri, mengembangkan potensi setinggi-tingginya, tapi justru malah terlelap dalam kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat gitu ya. Nanti takutnya menyesal setelah di kemudian hari, setelah lulus kok ternyata mungkin ya secara CV misal ya, ternyata aku kuliah nggak ngapa-ngapain gitu kan, ketika mungkin di dunia pekerjaan ternyata pengalaman yang kita dapatkan di perkuliahan itu tidak mampu menunjang pasca kampus atau di dunia pekerjaan. Maka sebelum teman-teman lebih jauh berada di dunia kampus, nah penting sekali sekiranya kita membekali diri kita agar bisa survive ketika nanti di kuliah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, menjelang siang, saya diamanahi teman-teman panitia dari Caraku Akademi untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan sekaligus tentang kerjasama tim. Nah, saya akan menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya, karena bagi saya pengalaman kepemimpinan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung di mana dia berkembang ya. Mungkin ya teman-teman seperti Alda di Poltekkes Kemenkes Jakarta akan berbeda situasinya ya ketika berorganisasi di Poltekkes dan di Unpul lainnya orangnya itu mempengaruhi orang itu memandang suatu peristiwa. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa diskusikan ya dari perspektif masing-masing, dari perspektif saya ya. Jadi sangat terbuka lebar untuk teman-teman bisa menyanggah atau bisa mengkritisi dan bertanya pun juga bisa ya. Tidak hanya bertanya saja tapi bisa menyanggah dan lain sebagainya. Nah, kepemimpinan sebuah kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Jadi kenapa kemudian banyak sekali webinar-webinar yang membahas tentang kepemimpinan? Ya, karena memang sesuatu hal yang kita sebut sebagai kepemimpinan itu atau leadership itu sebegitu pentingnya ya. Penting banget. Walaupun nggak kelihatan, tapi kerasa. Jadi kepemimpinan itu apa sih gitu kan? Bentuknya kayak gimana? Walaupun nggak kelihatan, tapi itu kerasa. Baik itu bagi seseorang maupun banyak orang. Nah, di sini di layar kenapa kemudian ada gambar-gambar kayak gini ya. Saya sering menyampaikan ketika diminta untuk menyampaikan materi kepemimpinan, saya sering memberikan gambar atau contoh satu masa ya, yaitu di tahun 2020, di mana 2020 itu tahun yang begitu luar biasa, awal-awal COVID-19 itu,
Dan ada satu fenomena kepemimpinan di situ yang sangat bisa kita ambil pelajaran. Jadi tahun di mana fenomena kepemimpinan tampak begitu nyata, ya. Yaitu ada banyak problem ya yang ada di dalam lingkungan kita, di tetangga kita, masyarakat kita, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat negara bahkan dunia, terjadi satu kebingungan, terjadi satu krisis ya, di mana semua menghadapi satu hal yang nggak kelihatan tapi kemudian berdampak besar bagi kehidupan ya. Virus gitu ya, nggak kelihatan tapi kemudian bisa memengaruhi aspek ekonomi, memengaruhi aspek sosial, banyak para pekerja yang dirumahkan atau di PHK, ada banyak siswa-siswi yang tidak sekolah karena sekolahnya ditutup gitu ya, akhirnya pembelajaran jarak jauh. Mungkin sekarang pembelajaran jarak jauh itu sangat mungkin ya, tapi di awal-awal COVID itu masih bingung cara pembelajaran jarak jauh itu gimana ya. Fasilitas internet pun tidak begitu memadai pada waktu itu. Kalau sekarang karena kebutuhan pasar begitu besar, akhirnya ya semua orang bisa masang internet sekarang, dan kuota pun juga ada banyak provider yang menyediakan layanan atau paket-paket untuk pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu awal-awal COVID itu jarang gitu ya. Jadi paket pun nggak ada paket pelajar gitu ya, paket untuk PJJ. Tapi sekarang semuanya sudah ada. Tapi di awal-awal itu semuanya kebingungan gitu. Nah, dan di situ kemudian menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri, para pemimpin kita ya, menghadapi situasi yang semacam itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pernah mengalami satu kondisi kayak gitu, tiba-tiba dihadapkan pada satu kondisi yang baru, benar-benar baru, nggak ada contohnya sebelumnya. Adapun contohnya pun sudah ratusan tahun yang lalu, ya kan? Akhirnya ya harus benar-benar berpikir bagaimana agar Indonesia bisa keluar dari pandemi, ya, dengan selamat tentunya, dengan keadaan yang pulih dengan cepat gitu ya. Nah, tapi pada awal-awal itu semuanya kebingungan gitu kan. Nggak hanya di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain pun, dari yang negara berkembang sampai negara maju pun juga kebingungan gitu kan. Bahkan Cina sekarang ya itu juga masih fighting dengan COVID gitu. Belum selesai di Cina sekarang, walaupun udah nggak pakai masker, tapi COVID masih ada. Dan kita pun juga walaupun sudah dicabut ya PKKM-nya, tapi COVID masih ada gitu kan. Dan dampak dari 2020 pun masih terasa sampai sekarang. Nah, para pemimpin kita banyak yang kemudian kebingungan menghadapi pandemi. Ya, kita tahu antara provinsi satu dan provinsi yang lain pun juga cara penanganannya beda-beda. Ya. Ada yang satset, ada yang apa namanya, ya, kemudian ada yang diapresiasi, ada yang dihujat. Nah, itu wajar karena setiap wilayah masing ya. Jadi ada satu riset yang kemudian menunjukkan kepala daerah yang paling tepat penanganan wabah corona. Itu ada Anies Baswedan. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat penanganan COVID setiap daerah efektivitasnya itu beda-beda? Ya, kompleks gitu ya. Ada yang misal Jakarta itu kecil, kemudian tapi penduduknya besar ya. Kemudian di Jawa Tengah ya penduduknya nggak begitu besar daripada Jawa Barat, tapi wilayahnya mungkin lebih besar. Bisa jadi seperti itu. Jadi sangat sangat kompleks yang memengaruhi efektivitas dalam penanganan wabah COVID-19. Nah,
Tapi ada satu faktor yang menurut saya paling dominan ya dalam hal seorang pemimpin itu bisa mengatasi wabah COVID-19, yaitu adalah kepemimpinan. Ya. Jadi seorang pemimpin bisa mengakomodir semua pihak, nggak hanya masalah ekonomi dan kesehatan saja, tapi juga masalah-masalah lain, bisa mengkoordinasikan ke pihak-pihak yang bisa diajak kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kepemimpinan. Jadi menurut pakar pun juga faktor kepemimpinan itu faktor penting dalam menangani COVID-19. Ya, coba bayangkan kalau misal seorang pemimpin tidak punya satu kapasitas dalam memiliki sense of crisis ya, ada COVID tapi malah diem aja gitu kan, ada COVID tapi nggak punya inisiatif, akhirnya yang menderita siapa? Yang menderita rakyat gitu kan. Tapi kalau misal pemimpin dia punya sense of crisis yang tinggi, kemudian punya empati, punya inisiatif, terus dia punya visi ke depan bagaimana cara menangani COVID dengan baik, tentu rakyat tidak dirugikan gitu ya. Rakyat pun akan simpati dan akan mendukung langkah-langkah atau upaya-upaya yang ditempuh oleh para pemimpin itu untuk supaya kita bisa keluar dari COVID gitu ya. Tapi kalau pemimpinnya itu nggak tahu, kemudian bingung, akhirnya blunder ya, menerapkan kebijakan yang tidak tepat, akhirnya diprotes sana sini ya, akhirnya rakyat yang dirugikan, gitu kan. Nah, maka kepemimpinan itu sangat penting. Kata Pak JK pun kepemimpinan cepat dan tegas dalam COVID-19. Nah, lalu apa yang kemudian dimaksud dengan kepemimpinan yang kemudian membuat COVID itu bisa cepat ditangani atau lambat ditangani? Kenapa kepemimpinan itu jadi faktor yang penting di dalam menghadapi suatu krisis gitu ya? Nah, kepemimpinan paling tidak kita bisa mengambil tiga definisi di sini ya. Saya ambilkan 3 definisi. Yang pertama adalah kepemimpinan menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Yang kedua, kepemimpinan merupakan proses memengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Ketiga, kepemimpinan dalam kegiatan memengaruhi adalah kegiatan memengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan. Bawahi adalah kepemimpinan itu sebuah kemampuan ya, sebuah skill. Kalau kita kelompokkan skill itu ada hard skill dan soft skill, maka kepemimpinan itu termasuk soft skill. Nggak ada tempat yang menyediakan kursus kepemimpinan. Nah, ya, cirinya hard skill sama soft skill kan, hard skill itu satu kemampuan yang bisa dicapai dengan satu pendidikan formal maupun informal ya, ada kursus menjahit ya, itu hard skill. Ada pendidikan formal misal jurusan keperawatan ya kayak Alda, ada D3, ada S1-nya, itu hard skill. Tapi kepemimpinan itu nggak ada sekolahnya, ya, nggak ada sekolah resminya. Yang bisa dipelajari, tapi tidak melalui sekolah-sekolah yang resmi ya. Dimanapun dan kapanpun, di tempat manapun kita bisa belajar kepemimpinan. Ya, misal kalau Alda, misal kayak perawat itu kan mesti tidak bekerja sendirian, pasti bekerja dengan dokter ya, dengan perawat-perawat yang lain. Kalau Alda ditanya soal apa namanya berapa dosisnya, mungkin bisa tahu karena dipelajari di sekolah. Tapi ketika ditanya bagaimana bekerja sama dengan dokter, bagaimana bekerja sama dengan perawat yang lain, bagaimana agar pasien yang barangkali sulit untuk diajak komunikasi, pasien yang sulit untuk diatur. Nah, itu kan di kampus-kampus, di ruang-ruang akademis itu kan hampir tidak tersentuh gitu kan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan ilmunya supaya kita itu bisa bekerja sama dengan orang lain ya,
bisa berkomunikasi efektif, bisa disukai oleh orang lain ya dari tindakan-tindakan kita. Nah, itu nggak ada sekolahnya. Tapi kita bisa berupaya untuk mendapatkan skill-skill itu. Nah, tempatnya bebas dimanapun. Yang penting memberikan kesempatan kita untuk berlatih ya. Kita mau belajar komunikasi efektif ya. Bagaimana kita mau belajar komunikasi efektif kalau kita nggak punya kesempatan untuk berkomunikasi? Maka kalau kita mau belajar komunikasi efektif ya, kita harus berada di ruang yang ada banyak orang. Kita bisa berkesempatan untuk belajar ngomong. Kita bisa punya kesempatan untuk ngomong di depan ya. Kita nggak akan bisa belajar komunikasi kalau misalnya kita nggak punya kesempatan untuk berada di depan panggung. Ya, kalau kita mau dapat pembelajaran itu ya harus cari tempat di mana kita bisa ngomong di depan orang lain. Kalau kita nggak pernah dapat tempat itu ya kita pernah belajar untuk berkomunikasi di depan orang lain. Begitupun juga masalah kepemimpinan. Kalau kita tidak pernah berada di satu forum di mana kita punya kesempatan untuk memimpin, ya kita tidak akan pernah belajar kepemimpinan. Jadi mulailah cari ya, karena sekolahnya nggak ada ya, kita nyari ruang-ruang di mana kita punya kesempatan untuk mengasah kepemimpinan kita, untuk mengasah komunikasi kita, untuk mengasah kerjasama kita dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi dari berbagai macam definisi kepemimpinan secara umum semuanya merujuk pada tindakan untuk memengaruhi seseorang atau kelompok. Jadi kepemimpinan itu adalah skill untuk memengaruhi orang lain, untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi sebuah kemampuan untuk influence ya. Apakah influencer-influencer di YouTube itu seorang pemimpin? Belum tentu ya. Barangkali dia bisa memengaruhi orang lain, tapi belum tentu juga dia bisa memimpin ya. Jadi memengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Bisa mendorong orang lain untuk melakukan apa yang dia harapkan. Nah, ini akan selaras, akan linear dengan definisi organisasi. Kalau boleh saya mendefinisikan organisasi, organisasi adalah sekumpulan individu atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi unsur organisasi itu cuma ada 3, sekelompok orang ya, nggak bisa satu orang, tentu lebih dari satu orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya. Nah, kalau kita sejajarkan dengan definisi kepemimpinan, apa yang sama antara kepemimpinan dengan organisasi? Yaitu sekelompok orang ya dan tujuan tertentu. Ya. Jadi, maka antara kepemimpinan dengan organisasi itu sangat sangat melekat sekali ya. Saya gambarkan orang lagi nyetir nih. Nah, mobil itu ibaratnya organisasi. Ya, kemudian individu itu penumpangnya. Individu-individu itu penumpangnya, kemudian leadership itu supirnya, dan mobil tentunya kalau jalan akan mencapai tujuan tertentu. Ya. Coba bayangkan kalau misal ada organisasi nggak ada pemimpinnya, jalan nggak mobil, ya nggak jalan gitu ya. Ada pemimpinnya, tapi pemimpinnya belum punya SIM, belum teruji skillnya dia dalam menyetir. Jalan nggak mobil? Jalan, tapi kira-kira bakal sampai nggak ke tempat tujuan? Belum tentu. Mandek di tengah-tengah, kenapa? Nabrak gitu kan. Karena pemimpinnya skillnya masih dipertanyakan gitu ya. Nah, jadi organisasi itu mobilnya, kalau kita mau organisasi itu mencapai tujuan yang dicita-citakan, tentunya harus punya pemimpin yang memiliki kemampuan leadership yang baik gitu ya, memengaruhi para penumpang supaya nggak rewel di jalan ya, tidak membuat kegaduhan, tidak tetap fokus tujuan, tidak kemudian
pengennya mampir sini mampir sana, kalau mampir sini mampir sana kan ntar waktunya habis, ntar bekalnya habis di perjalanan gitu ya. Kalau leadership-nya tidak dipergunakan ya akan terjadi seperti itu. Jadi antara kepemimpinan leadership dengan organisasi itu sangat-sangat melekat. Nah, lalu tentunya antara supir yang satu ya, nih bayangin supir lah. Supir yang satu dengan supir yang lain kan beda ya. Ada, oke lah, misal saya dengan Solihul ya, sama-sama bisa nyetir. Tapi barangkali nyetirnya Solihul lebih jago gitu kan. Saya kalau misal naik ke jalan yang tanjakan itu udah masih takut misalnya. Tapi Solihul nyaman-nyaman aja, santai aja. Waktu tanjakan turunan santai-santai aja. Tapi saya nggak bisa gitu kan. Nah tentunya orang itu akan beda-beda skillnya. Bisa jadi kemampuan memengaruhi orang lain ada yang lebih tinggi, ada yang nggak terlalu ya. Nah itu kemampuan beda-beda, nggak bisa diukur dengan angka ya, tapi bisa dirasakan. Makanya kalau misal teman-teman yang sudah tergabung di dalam organisasi itu kan kadang beda beda pemimpin, beda rasa. Ada yang bilang aku suka dipimpin sama Mas ini ya. Aku suka waktu ketuanya Mas ini gitu kan. Beda-beda ya. Nah, saya ingin menunjukkan ya satu gambaran. Ini kan gambar Upin Ipin ya. Upin Ipin itu kan kembar. Upin Ipin itu kembar dari ibu yang sama dan mukanya pun mirip. Kira-kira kalau mukanya mirip kayak gini, skillnya sama nggak? Kenapa nggak sama gitu kan? Kalau misalnya jawabannya nggak sama, kenapa nggak sama? Padahal mirip loh. Tapi kok kemampuannya beda. Cara berpikirnya beda. Jadi soft skill orang itu memang tidak bisa di copy, nggak bisa di copy 100% ya. Pasti ada bedanya. Walaupun kembar identik. Muka boleh kembar, boleh sama, mirip plek, tapi apa yang nggak terlihat itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Ya barangkali Upin itu lebih leadership daripada Ipin gitu kan. Kenapa? Karena orang ketika lahir dari nol ya, lahir ya, bisa jadi ketika tumbuh Upin ini dia temenannya sama orang yang lebih aktif gitu ya. Sedangkan Ipin dia jarang bergaul dengan teman-teman. Akhirnya apa? Upin lebih lebih friendly, Upin lebih aktif, sedangkan Ipin lebih pasif ya, pendiam. Akhirnya seperti itu. Karena kan nggak bisa dua orang itu kemudian setiap detiknya itu melakukan hal yang sama. Bisa jadi hari Senin jam 7 itu nonton TV. Tapi hari Senin jam 7 Upin keluar. Jadi satu kondisi itu aja udah bikin berbeda. Ipin ketika dia nonton TV, dia akan mendapatkan pengetahuan apa yang ditampilkan di televisi. Tapi Ipin keluar, ketemu orang, itu akan membentuk kemampuan Ipin dalam bersosialisasi. Padahal sama-sama jam 7, tapi kegiatannya beda yang dilakukan. Akhirnya berdampak pada soft skill-nya. Ya. Upin lebih mudah bersosialisasi, sedangkan Ipin ya karena dia jam 7 tadi dia nonton TV ya akhirnya dia sering menyendiri dan suka hal-hal yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya. Kalau Upin suka bareng-bareng sama temennya, akhirnya berbeda. Jadi Upin Ipin itu kembar tapi beda sifat, karakter, dan kemampuan. Walaupun kembar tapi apa yang ada di dalamnya itu berbeda ya. Nah, maka ada teori yang kemudian menyatakan asal dari kepemimpinan itu dari mana sih sebenarnya? Di teori terbentuknya pemimpin itu dari mana? Nah, ternyata ada beberapa yang menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tapi itu hasil
apa namanya, pemimpin itu, sifat kepemimpinan itu merupakan anugerah dari lahir, ya. Jadi orang lahir jadi pemimpin itu karena bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Jadi dia itu ditakdirkan sebagai pemimpin. Itu teori genetis. Jadi orang jadi pemimpin, orang punya leadership itu karena sejak lahir dia sudah punya kemampuan gitu ya. Dari sananya gitu. Makanya disebut pandangannya deterministis. Udah dari sananya kayak gitu. Nah, tapi ada yang memandang bahwa teori sosial ya, bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk dan tidak dilahirkan begitu saja. Jadi setiap orang itu bisa jadi pemimpin melalui usaha, penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan diri. Ini teori sosial. Tapi ada satu teori yang kemudian memadukan antara teori genetis dan teori sosial, yaitu seseorang bisa sukses memimpin, jadi pemimpin, bila sejak lahirnya dia punya bakat, lalu bakat-bakat itu dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan. Nah, kira-kira teman-teman sepakat yang mana nih? Alda sepakat yang mana ada? Kalau aku sih lebih sepakat yang teori sosial sih, Teori Kak. sosial ya? Iya. Nggak percaya teori genetis ya? Percaya, cuman kayaknya masih ke teori sosial kan secara lingkungan mendidik kita kan. Kalau secara genetis tuh kayaknya masih kurang aja gitu. Masih kurang ya, kurang mantap ya. Kenapa nggak teori ekologis? Kenapa? Saya percaya teori genetis. Jadi memang ada orang-orang yang dia itu terlahir sebagai seorang pemimpin. Nah, cuma slide selanjutnya akan menjelaskan. Masalahnya, kita itu tidak pernah tahu kita itu lahir dari ibu yang mana ya, lahir dengan bakat kepemimpinan atau enggak. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Memang kita tahu ketika lahir nih misal ya, apakah kita langsung tahu bahwa kita itu punya bakat kepemimpinan? Kan nggak tahu kan? Kita taunya ya kita let it flow aja, ngalir aja ya. Tahu-tahu ya setiap ada kesempatan kok kita yang selalu ditunjuk gitu kan. Tahu-tahu kita jadi ketua kelas waktu SD, kita disuruh jadi pemimpin upacara. Nanti SMP pun juga sama. Kok aku terus sih yang disuruh gitu kan? Apakah itu bakat kepemimpinan atau itu adalah suatu rangkaian barangkali orang tua kita ketika mendidik kita ketika balita, kita sudah dilatih mandiri, kita dilatih untuk bertanggung jawab misal. Apakah karena itu kemudian kita diminta untuk jadi ketua kelas, kita diminta jadi pemimpin upacara gitu ya. Kenapa nggak teman-teman saya yang lain? Gitu kan? Padahal banyak loh, gitu kan? Kok malah saya yang disuruh? Kan biasanya gitu ya. Kalau misalnya kita pernah SD semua ya, pasti ada teman yang dia itu ya dia terus yang disuruh jadi ketua kelas, yang disuruh jadi apa namanya pemimpin upacara gitu kan? Nggak mau di rolling, ya nggak sih? Yang jadi pemimpin upacara kok nggak di rolling? Kemarin saya kenapa nggak gantian yang itu gitu kan? Kenapa nggak gantian satu persatu? Ya pada kenyataannya memang beda gitu. Kenapa teman saya cowok terus yang pergantikan saja di jadwal saja gitu. Nah, ditunjuk misal oke lah nggak kamu ya gantian si A. Ketika A diminta dia kok saya enggak bang. Nah apa yang membuat dia itu bilang nggak mau gitu. Tentu itu adalah ada persepsi setiap individu. Ada orang ketika diminta, oh siap gitu. Tapi ada ketika diminta, wah jangan saya gitu. Dengan berbagai macam timbangan gitu. Nah, apa yang kemudian membuat persepsi terhadap kepemimpinan? Kok ada orang yang mau bersedia? Kok ada orang yang dia itu malu-malu atau nggak mau malah banget gitu kan? Nah tentu
Itu satu perkembangan yang sangat panjang ya. Apakah itu karena dia dilahirkan dari lahir itu sudah punya bakat kepemimpinan, atau karena perkembangan sosial dia dari dia sampai dia tumbuh dewasa, atau faktor lingkungan dia, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah itu bakat dari lahir atau sama dengan konsep takdir. Kita nggak pernah tahu kita itu ditakdirkan sebagai apa. Kita ditakdirkan secerdas apa, sekaya nggak pernah tahu ya. Tapi yang jelas ya, yang bisa kita lakukan adalah terus tumbuh dan berkembang, mencari pengalaman-pengalaman. Itu yang bisa kita pastikan, kita bisa tahu, kita bisa menentukan itu. Tapi soal bakat, soal takdir ya, itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi yang jelas yang ada di hadapan kita, ya, kita bisa memastikan bahwa kita terus tumbuh, kita terus mengasah kemampuan kita, itu bisa kita pastikan. Ya, terkait hasil ya, setiap orang mungkin akan berbeda-beda. Sama-sama berorganisasi, tapi ada orang yang punya karir organisasinya itu melejit gitu ya, dari staf, kemudian dari kepala departemen jadi ketua. Tapi ada yang jadi staf, kemudian ya udah staf terus gitu ya. Tapi kan sama-sama berorganisasi. Nah itu bisa jadi mungkin bakat gitu kan. Bisa jadi dia kurang berusaha. Faktor-faktornya kita pastikan adalah kita memastikan diri kita untuk terus tumbuh dan berkembang, mencari pengalaman-pengalaman. Terkait hasil itu nanti, yang penting kita memastikan diri kita tumbuh. Jadi itu pandangan saya mengenai kepemimpinan itu seperti itu ya. Nah, kemudian soal gaya kepemimpinan. Jadi setiap orang sama-sama pemimpin ya, sama-sama punya kemampuan leadership, tapi gayanya barangkali berbeda-beda gitu kan. Ada beberapa orang yang kemudian mengelompokkan gaya kepemimpinan. Ada yang mengelompokkan gaya kepemimpinan itu democratic leadership ya. Gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Jadi dia demokratis, memberikan ruang orang lain untuk mengemukakan pendapat. Orang kalau dimintai pendapat dan pendapatnya itu dipertimbangkan, orang akan seneng gitu kan. Ketika seneng dia akan percaya, dia akan seneng akan suka ketika dipimpin dengan gaya seperti itu, ya kan? Pendapatnya dipakai, kemudian dia dimintai pendapat, dipertimbangkan, diberikan kesempatan untuk memimpin ya, orang akan suka dengan seperti itu, maka akan timbul kepercayaan. Nah, tapi ada juga gaya kepemimpinan yang diktator ya, yaitu menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginan yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk pribadinya atau golongannya dengan kesediaan menerima segala resiko apapun. Jadi diktator harus mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pemimpin ya. Tidak memberikan ruang kesempatan orang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Ya gini harus gini, kamu tinggal ngelakuin aja gitu kan. Ada gaya yang seperti itu. Ada gaya paternalistic leadership yang memadukan antara demokratis dan diktator. Kemudian ada juga gaya yang free reign leadership, yaitu kepemimpinan yang menyerah sepenuhnya kebijakan kepada orang lain. Jadi ada kepemimpinan yang ya udah kamu maunya gimana, itu yang lakuin gitu kan. Baiknya gimana ya, menurutmu yang itu silahkan dilakukan. Ada yang seperti itu. Nah, tapi gaya kepemimpinan itu tidak serta-merta ya seorang ketika memimpin akan selamanya diktator, enggak gitu. Tapi menurut saya perlu kita itu memadukan semua gaya kepemimpinan. Jadi tidak serta-merta kita akan demokratis setiap waktu, enggak gitu. Tergantung sih ketika kita menghadapi satu masalah yang membutuhkan keputusan yang cepat, tentu kita nggak bisa pakai gaya kepemimpinan demokratis. Apa akan lama gitu, karena harus mempertimbangkan pendapat orang lain. Tapi ketika kondisinya sudah gawat darurat dan harus menentukan sikap yang cepat, maka kita perlu untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang
diktator, karena butuh cepat gitu loh. Kalau kita mempertimbangkan sifat-sifat demokratis kita, nanti akan berbelit-belit. Biasanya kan rapat mahasiswa itu kan berbelit-belit karena saking demokratisnya. Akhirnya membutuhkan waktu lama, akhirnya nggak dieksekusi. Nah, tergantung situasi dan kondisi ya. Kita memadukan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini beda antara bos dan leader ya. Bos itu ya suka nyuruh gitu ya. Dan antara dan leader itu, kalau bos itu tidak melekat skill ya. Jadi kita punya pimpinan tapi nggak ada leadershipnya gitu. Dia cuma menang di posisinya aja lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, tapi belum menjamin dia punya kemampuan leadership yang baik gitu. Jadi itu yang kemudian membedakan. Jadi bos itu secara umum tidak melekat sifat-sifat kepemimpinan. Tapi kalau leader ya, dia melekat dengan sifat-sifat kepemimpinan ya. Dia bisa mengatur orang lain, bisa memimpin, bisa mengajak, tidak hanya menyuruh saja ya. Menyuruhnya pun ketika seseorang disuruh oleh pemimpin itu, dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, itu leader ya. Nah, terus bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang baik ya? Saya suka sekali dengan Prof. Renal Kasali ya. Driver and Passenger. Dia membuat satu gambaran tentang kepemimpinan yang membedakan pemimpin yang driver dan pemimpin yang passenger. Jadi ada orang-orang pemimpin-pemimpin yang bermental supir dan bermental penumpang ya. Kalau kita membayangkan seorang driver mengendarai mobil ya, seperti gambaran ilustrasi yang kita sebelumnya, driver itu dia mengemudikan kendaraan menuju titik tertentu ya. Kalau passenger dia cuma numpang aja ya. Kemudian driver harus mutlak tahu jalan. Tapi kalau penumpang dia nggak harus tahu jalannya kemana. Jadi ini mental ya. Pemimpin yang driver dilarang ngantuk apalagi tidur. Tapi kalau passenger dia boleh ngantuk, boleh tidur. Kalau driver dia harus tahu gimana cara merawat kendaraannya. Kalau passenger dia nggak perlu tahu, nggak perlu bisa. Ya. Kemudian driver dia sebuah pilihan untuk mengekspos diri pada bahaya. Sedangkan passenger sebuah pilihan yang bebas dari bahaya. Nah, coba bayangkan ya, kira-kira mana gitu ya yang baik gitu kan? Ya tentu kalau kita mau jadi seorang pemimpin ya pemimpin yang bermental driver. Tapi konsekuensinya berat gitu kan? Harus tahu jalan, nggak boleh tidur, nggak boleh mengantuk ya, berat gitu. Tapi kalau passenger ya hanya numpang, kemudian boleh ngantuk, boleh tidur. Nah itu pilihan. Tapi ada ya pemimpin-pemimpin yang bermental passenger ada. Tapi yang baik ya harus bermental driver ya. Itu dari Prof. Renal Kasali. Nah, setidaknya pemimpin yang baik ya secara universal ya, dia punya kapasitas, dia punya prestasi, dia punya tanggung jawab, dan dia punya partisipasi dan dia punya status ya. Kapasitas yang jelas ya, dia punya kecerdasan, dia punya kewaspadaan, punya kemampuan berbicara atau verbal facility, kemudian kemampuan menilai. Dia punya prestasi, gelar, ilmu pengetahuan, kemudian prestasi di bidang olahraga atau atletik ya, dan sebagainya. Tanggung jawab dia mandiri, inisiatif, tekun, ulet, percaya diri, kemudian partisipatif, dia aktif, memiliki sosialibilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, suka bekerja sama ya. Kemudian status ya bisa punya status sosial yang tinggi ya, atau ekonomi yang tinggi, atau dia itu populer atau tenar ya. Orang untuk bisa memengaruhi orang lain itu kan ada caranya. Nah, ada yang dengan cara
ancaman. Biasa kalau misal kita supaya orang lain itu ikut kehendak kita, kan bisa menggunakan ancaman. Sebagaimana yang dilakukan para begal. Begal itu supaya orang itu terinfluence sama dia mengancam, kamu memilih uang atau kamu milih harta atau nyawa. Ya. Akhirnya si si yang diancam itu ngikutin apa yang dimau oleh si begal. Jadi influence itu bisa dengan ancaman. Tapi menginfluence orang lain pun juga bisa dengan rayuan. Dengan rayuan, dengan tawaran, dengan iming-iming ya. Ayo ikut aku gitu kan. Tak kasih ini. Akhirnya orang terinfluence. Tapi ada juga orang lain tuh bisa terinfluence dengan apa? Dengan public speaking. Teman-teman sering ya ikut motivasi seminar-seminar kayak gitu ya. Cara menggebu-gebu, kemudian kita, wah keren banget gitu kan. Akhirnya kita ngikutin apa yang dia sarankan. Akhirnya kita terinfluence. Nah, kemudian ada orang itu terinfluence karena wibawa, status gitu ya. Dia punya wibawa yang punya kedudukan, punya ketenaran. Seperti apa? Contoh misal Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu punya wibawa yang sangat besar ya. Akhirnya orang-orang pun mempercayakan beliau untuk memimpin republik di awal-awal kemerdekaan. Itu kayak Soekarno. Jadi ada banyak cara untuk menginfluence orang lain dan itu perlu untuk dipelajari oleh seorang pemimpin. Dia ingin memengaruhi orang lain. Dengan cara apa? Dengan public speaking kah? Dengan rayuan kah? Dengan tawaran kah? Atau dengan ancaman kah? Nah, itu cara-cara yang bisa digunakan ya tentunya dengan cara-cara yang elegan walaupun ancaman tapi orang merasa tidak diancam secara langsung gitu kan. Tapi dia merasa terancam akhirnya dia ngikutin apa yang dimau oleh si pemimpin. Ada yang dengan public speaking, dengan ngomong saja itu orang kemudian langsung terpengaruhi gitu kan. Nah, itu menjadi pemimpin yang terbaik. Ada juga ya, ini sebagaimana sifat nabi ya, ada sidik, ya tentu seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya. Kemudian dia tablik, dia menyampaikan, punya kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Dia amanah dalam menjalankan tugasnya, punya tanggung jawab. Dan yang paling penting ya menurut saya adalah fatonah, dia cerdas. Yaitu dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan cara pengimplementasiannya. Nah, ini ada gambaran seperti ini ya. Nah, orang kalau berorganisasi, memimpin, tentu dia punya sesuatu hal yang ingin dicapai. Nah, keinginan itu sumbernya adalah dari mimpi, dari harapan, dari cita-cita. Seorang pemimpin harus bisa menguraikan kondisi yang tadinya itu cuma mimpi, cuma angan-angan, cuma harapan yang abstrak ya, cuma pengandai-pengandaian, cuma angan-angan, untuk menjadi sebuah visi yang konkret. Seorang pemimpin harus bisa melakukan itu. Kan ada, aku ingin ini, aku ingin itu, aku punya mimpi ini, punya mimpi itu. Ya itu akan hanya sekedar mimpi yang sifatnya pasif, abstrak. Nggak bisa diapa-apain gitu loh. Ya cuma sekedar mimpi di siang bolong. Tapi seorang pemimpin bisa agar mimpi ini bisa benar-benar terwujud. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkonversi mimpi menjadi sebuah visi. Caranya gimana? Dengan menemukan kondisi ideal dengan kondisi faktual. Ya. Mimpi dihadapkan dengan kondisi ideal dengan kondisi faktual itu kemudian jadi visi. Ya. Contoh misal, ada orang dia bermimpi bisa terbang gitu kan. Kondisi idealnya seperti apa orang terbang itu? Ya. Kondisi idealnya terbang itu ya terbang ke angkasa gitu kan. Kondisi idealnya. Cuma bisa nggak nanti terbangnya itu manusia punya sayap? Nggak mungkin. Kenapa? Kondisi faktual nggak bisa manusia itu punya sayap karena secara
secara anatomi manusia itu nggak punya sayap kayak kupu-kupu, nggak punya sayap kayak kayak burung gitu. Nah, seorang pemimpin harus menemukan cara bagaimana agar seseorang manusia itu bisa terbang ya. Dia pikirkan nggak mungkin pakai pesawat gitu. Idealnya manusia ya dia manusia apa adanya. Nah, pada akhirnya ditemukanlah cara agar manusia itu bisa terbang, yaitu dengan menggunakan pesawat, gitu kan. Dengan menggunakan sayap buatan, dengan menggunakan uh, balon misal, akhirnya manusia bisa terbang. Jadi ada mimpi-mimpi yang itu bisa jadi itu adalah utopia ya, itu cuma ya nggak mungkin gitu, manusia punya sayap nggak mungkin, tapi seorang pemimpin harus bisa merasionalisasi gimana manusia bisa terbang tapi tanpa pesawat, tanpa punya sayap. Akhirnya ditemukanlah pesawat ya. Jadi seperti itu. Kemudian jadilah sebuah visi. Visi itu bentuknya kalimat. Kalau mimpi itu abstrak, bentuknya nggak kalimat. Dia uraian tentang suatu bayangan tentang suatu kondisi. Tapi kalau visi, dia udah bukan lagi bayangan, tapi bentuknya kata-kata. Bentuknya satu kalimat yang bisa menggambarkan bayangan dari sebuah mimpi. Jadi mimpi itu dia cuma bayangan aja, tapi visi itu udah bentuknya kata-kata konkret gitu. Nah, dari visi itu kemudian dijabarkan menjadi sebuah misi. Misi ini adalah langkah-langkah yang akan dicapai untuk mewujudkan visi. Ketika visi terwujud, otomatis mimpi akan terwujud ya. Jadi misi adalah uraian-uraian langkah-langkah yang akan ketika misi itu dijalankan, maka visi itu terwujud. Nah, apakah misi cukup? Enggak, harus ada arahan strategisnya atau rencana strategisnya. Yang namanya rencana, tentu kita sudah mengestimasikan waktunya, kemudian mengestimasikan biayanya, kita mengestimasikan tenaganya berapa, kebutuhan orang-orangnya berapa. Nah, itu rencana strategis. Tapi kalau misi, dia cuma langkah-langkahnya aja, tapi belum menguraikan waktunya kapan, butuh orang berapa, kemudian berapa banyak gitu. Itu arahan atau rencana strategis. Nah, arahan rencana strategis apakah sudah cukup? Belum. Harus ada orang yang ngejalanin. Nah, inilah yang kemudian kita susun ke dalam organigram atau struktur organisasi yang akan menjalankan arahan atau rencana strategis. Nah, setelah organigram, baru bikin program kerja. Jadi program kerja yang kita buat itu, ya, itu semuanya bersumber dari visi. Jadi program kerja itu tidak asal-asalan, aku pengen bikin apa ya, enggak. Tapi berdasarkan pemikiran tentang mimpi, pemikiran tentang visi. Jadi jangan sampai kita membuat program kerja tapi bertentangan dengan visi. Ya. Misal satu organisasi punya visi untuk memberikan edukasi kepada pelajar Indonesia mengenai kehidupan kampus ya, supaya pelajar Indonesia bisa menjalani kehidupan kampus dengan baik gitu kan. Visinya itu, cita-citanya itu. Nah, tapi program kerjanya malah bikin pengabdian masyarakat. Cocok nggak? Enggak gitu. Ketika pengabdian masyarakat itu dijalankan, apakah akan mewujudkan cita-cita yang tadi supaya memberikan edukasi bagi mahasiswa? Kan enggak. Soalnya apa? Soalnya sasarannya tadi program kerjanya ke masyarakat ya. Program kerja sudah selayaknya sasarannya adalah mahasiswa, pelajar gitu. Jadi program kerja yang pengabdian masyarakat jadi nggak relevan. Nah, seorang pemimpin harus bisa mengkondisikan orang-orang yang dipimpinnya itu untuk selaras dengan visi.
Kalau ada yang melenceng, ya pemimpin harus meluruskan. Gitu ya. Kalau ada yang nggak jalan, ya harus dimotivasi. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang organisasi, tentu kita perlu untuk memaknai organisasi itu dengan cara yang benar ya. Ketika kita berorganisasi, kita perlu memaknai organisasi dengan tepat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita punya orientasi berorganisasi itu yang benar gitu. Bukan justru kita berorganisasi tapi perilaku-perilaku kita itu tidak mencerminkan kita sedang berorganisasi. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya organisasi itu sekumpulan individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekumpulan individu artinya lebih dari 2 orang. Bekerja sama ada pembagian kerja. Dan tujuan bersama ada visi dan misi. Nah, kita harus memahami juga organisasi itu isinya adalah individu-individu. Maka individu itu menjadi faktor terpenting dalam satu organisasi. Mengelola organisasi harus juga mengelola individu di dalamnya. Jadi penting yang namanya people management. Ya, karena organisasi itu terdiri dari individu-individu. Nah, dan memanajemen individu itu nggak hanya persoalan supaya kita mencapai tujuan tertentu, enggak. Tapi harus meliputi proses untuk memotivasi, mengatur, mengarahkan individu untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan secara profesional. Jadi kadang nih kita dalam kerjasama antar tim ya, kadang tim itu kan isinya orang-orang. Orang-orang itu beda beda pikiran, beda keinginan, punya ego masing-masing ya. Nah, gimana caranya ya? Tantangannya memang bagaimana agar pikiran-pikiran yang berbeda itu disamakan. Di ya kalau menyamakan benar-benar mungkin agak sulit ya. Bagaimana walaupun beda, tapi tetap dalam kerangka untuk mencapai satu visi. Ya, jangan sampai bedanya beda jauh gitu loh. Kemudian dia keluar dari track. Nggak apa-apa beda, nggak apa-apa punya ego masing-masing ya, nggak apa-apa punya sifat yang berbeda-beda, tapi perbedaan itu masih dalam satu kerangka. Kayak Indonesia sebenarnya, nggak apa-apa kita beda suku, kita beda warna kulit, tapi kita masih dalam kerangka NKRI gitu kan. Nggak apa-apa beda-beda, beda karakter, beda watak, dari yang timur, dari yang barat, nggak apa-apa beda, tapi kita mencoba menyelaraskan masih dalam satu track. Kalau Indonesia ya masih dalam satu track NKRI gitu kan. Kalau di organisasi masih dalam satu track visi organisasi. Jadi kunci di dalam kerjasama tim itu adalah menyamakan visi. Dan itu tugas seorang pemimpin. Kalau misal nih orang-orangnya ini saya gambarkan, garis lurus ini adalah tujuan organisasi ya. Nah, yang merah ini adalah orang-orang. Namanya manusia, namanya individu, pasti kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Masalah mood, kemudian masalah emosi. Nah, tugas seorang pemimpin itu, walaupun individu-individunya itu naik turun, naik turun ya, seorang pemimpin itu mengupayakan supaya ketika naik, itu diluruskan lagi supaya berada di track yang sama. Sedang turun, seorang pemimpin harus mengkondisikan supaya dia naik lagi nih. Caranya gimana? Ya, dengan segala macam cara. Mau di treatment dengan diajak makan, mau di treatment dengan bikin games ya, dengan di treatment dengan cara apapun lah gitu ya, supaya semua orang yang tadi berbeda-beda itu masih tetap dalam track lurus. Jadi, kunci teamwork menurut saya seperti itu. Nah, baru kemudian kita berbicara tentang pembagian kerja, ini juga penting. Jadi kita perlu membuat satu sistem organisasi yang efektif dan efisien ya. Dan sistem ini mencakup bagaimana satu individu berkomunikasi dengan individu lain dalam organisasi, eksekusi, supervisi, dan evaluasi. Jadi perlu diatur juga komunikasinya ya, pembagian kerjanya ya, ketika dalam satu organisasi ada kepala departemennya ya, staf-staf ya
mengkomunikasikan ke kepala departemennya, baru kemudian ke pimpinannya gitu kan. Nah, perlu ada rapat-rapat yang rutinan, perlu ada kegiatan-kegiatan refreshing dalam rangka untuk menjalankan tadi, untuk mengkondisikan semua orang yang bekerja di dalam satu organisasi yang sama itu untuk tetap dalam track lurus visi organisasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Alda. Baik, terima kasih Kak Lugas. Materinya sangat bagus sekali ya Kak, kakak-kakak dan adik-adik. Jadi semakin menambah pengetahuan mengenai pentingnya mempunyai jiwa leadership dan juga mengetahui bagaimana cara memanage teamwork yang baik. Yang pastinya dalam satu grup itu pasti lebih dari satu orang, karena kalau satu orang itu cuma hanya individu. Oleh karena itu, pentingnya kita mempunyai jiwa kepemimpinan agar dapat mengarahkan grup tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena kita bahas topik yang menarik, yaitu tentang leadership dan teamwork, pasti banyak nih yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Oke lah, kalau kayak gitu, saya buka ya sesi tanya jawabnya. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, dan nantinya aku pilih yang tercepat, atau bisa juga ditulis di kolom chat ya. Ada satu nih Kak, dari Kak Aurestela. Boleh di on mic sama on kamera? Baik Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya Kak. Mohon maaf untuk off kamera Kak karena terkendala jaringan. Baik, saya Aurestela izin bertanya kepada Kak Lugas mengenai kepemimpinan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimanakah cara menjadi pemimpin pemula dan dapat memberanikan diri saat diberi kepercayaan, khususnya seperti kakak saya lihat yaitu pernah di BEM begitu, yang memiliki pencirian idealisme, ketajaman berpikir, pembelajaran interaksi sosial, social responsibility yang tinggi, hubungan emosional yang kuat antara anggotanya, juga transformasi personality dan kecintaan terhadap institusi dan kerjasama tim Kak. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, dalam menyiapkan diri kita sebagai pemimpin, bagaimanakah cara kakak agar mempunyai pengikut atau anggota yang taat dan tim yang solid, anggota yang loyal sehingga kepemimpinan bisa menjadi baik, dan apa saja kendala kakak yang pernah kakak hadapi selama ini? Terima kasih. Ya, langsung dijawab kah? Bolehkah kalau misalnya langsung dijawab? Ya, terima kasih Aurestela ya. Ini panjang banget nih pertanyaannya nih. Yang pertama ya, soal pemimpin pemula. Kalau saya pribadi, saya dari SD memang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin ya, punya kesempatan kayak misal tadi yang saya ceritakan, jadi ketua kelas, kemudian jadi pemimpin upacara. Di SMP pun juga sama gitu ya. Di SMP dikasih kesempatan untuk jadi pemimpin upacara, kemudian dikasih kesempatan dulu saya pemilihan ketua OSIS SMP itu saya jadi wakil ketua OSIS. Kemudian SMA saya nggak jadi pemimpin upacara, karena kalau SMA itu kan kalau jadi pemimpin upacara itu kan harus ikut organisasinya ya, ada organisasinya. Saya nggak minat gitu kan, karena terlalu semi militer itu, saya nggak suka yang kayak gitu. Terus juga secara tinggi badan juga nggak memenuhi kualifikasi gitu kan. Akhirnya nggak jadi ketua pemimpin upacara, tapi jadi ketua di organisasi yang wakil ketua di organisasi yang lain. Nah, kemudian di kuliah pun juga sama ya, ikut organisasi-organisasi dan diberikan kesempatan juga untuk memimpin. Nah, yang bisa saya ambil dari situ adalah soal kesempatan. Ya, bagaimana kita mau punya kemampuan seorang pemimpin kalau misalnya kita nggak pernah punya kesempatan untuk memimpin, ya. Nah, makanya kesempatan itu, apapun lah kesempatannya, itu harus dimanfaatkan. Kan kadang ya, kalau misalnya kita mau dapat kesempatan untuk memimpin, kan kita perlu untuk mendapatkan satu komunitas
eh, ya kalau misal teman-teman masih udah di kampus ya, ya ikuti salah satu atau dua organisasi. Jalani jalani hari-hari berorganisasi itu dengan baik gitu kan. Jalani organisasi itu dengan maksimal, dengan totalitas, dengan penuh dengan tanggung jawab. Nah, nanti masalah kesempatan itu nanti akan datang ketika orang pun akan melihat kerja kita gitu kan. Oh, Aures nih bagus kerjanya karena dia rajin ya, kemudian dia semangat, terus kerjanya juga bagus, nggak pernah hilang-hilangan, ketika rapat datang terus. Orang pun akan melihat positif dari apa yang dilakukan oleh Aures. Nah, setelah nanti ada pergantian kepengurusan pun akan diberikan kesempatan untuk itu. Oh, nanti Aures ini tolong dicalonkan. Atau biasanya kalau dalam organisasi itu kan ada kesempatan untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan gitu kan. Pergunakan kesempatan itu nggak apa-apa mencalonkan diri gitu kan. Nah, kalau misal kita sudah cukup belajar ya mencalonkan diri kan itu kesempatan. Nah, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan itu gitu kan. Dan perlu dipahami juga bahwasanya memimpin itu tidak serta-merta ngomongin soal jabatan. Apakah memimpin itu juga selalu ketua? Enggak. Wakil ketua juga memimpin, bendahara pun juga memimpin, kepala memimpin gitu kan. Yang penting kita punya kesempatan untuk memimpin apapun itu, mau kecil mau besar itu sama aja gitu kan. Nah, ya itu untuk membiasakan diri kita untuk mengelola orang lain, untuk memengaruhi orang lain. Jangan terus-terusan berada pada kondisi dipengaruhi terus gitu kan. Sekali-kali kita belajar untuk mengaruhi orang lain. Ya kalau nggak bisa itu semua kan kita masih bisa mengaruhi adik kita gitu kan. Adik kita di rumah kita pengaruhi gitu kan. Nah, jadi perbanyak kesempatan, peluang atau peluang untuk kita bisa memimpin itu. Satu organisasi ini peluangnya kecil ya ikut organisasi yang lain. Saya setahun itu ya organisasi itu pasti selalu 3. Satu di fakultas, satu di universitas, satu di luar. Ya memang berat ya. Saya kedorong ini ya didukung oleh jurusan saya yang nggak terlalu sibuk gitu kan. Ilmu hukum kan nggak terlalu disibukkan dengan praktek, disibukkan dengan kayak Alda kan harus macam-macam ke lab dan lain sebagainya. Saya waktu relatif dan itu untuk kegiatan-kegiatan berorganisasi. Jadi perbanyak kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk itu. Kemudian soal idealisme, ketajaman berpikir ya, kemudian interaksi sosial. Menurut saya itu soal cara berpikir ya. Segala aktivitas kita berjalan, kita makan, kita minum, kita naik motor, kita naik mobil, apapun itu, semuanya bersumber dari kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu adalah manifestasi dari pikiran kita, ya enggak? Akan tanpa kita pikir. Nggak mungkin kita pikir ya, pasti semuanya bersumber pada kita. Ya, makanya perlu kita mau mengembangkan diri, yang kita awali adalah mengembangkan cara berpikir kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu ya. Orang punya attitude baik, punya attitude buruk, semuanya tergantung bagaimana cara berpikir dia. Kalau pola pikirnya baik, maka manifestasi dari pikiran yaitu perbuatannya juga akan baik. Ketika pikirannya menyatakan bahwa perbuatan A itu salah ya, maka perbuatannya pun ya, seseorang itu nggak akan melakukan perbuatan A. Kenapa? Karena di dalam pikirannya menyatakan bahwa A itu salah gitu kan. Perbuatan A itu salah. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan idealisme ya, ketajaman berpikir, interaksi sosial ya, perlu kita mengembangkan pikiran kita dulu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, berdiskusi, menulis.
itu akan mengembangkan cara berpikir kita, mengembangkan berpikir kita. Jadi banyak membaca, apapun bacaannya ya, seminatnya kita minat sejarah, minat sastra, ya nanti pikiran kita itu lambat laun, semakin banyak yang dimakan, semakin banyak bisa buang ya. Nah, itu secara neurologi pun juga demikian gitu ya. Otak manusia kalau misal asupan ya dia akan menyimpan memori gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kakak agar mempunyai pengikut atau anggota yang taat dan tim yang solid, anggota loyal dan kepemimpinan yang baik bisa dihasilkan, dan apa kendalanya? Uh, Kalau saya yang paling pertama adalah membangun citra diri yang positif. Saya berusaha untuk menjadi mencitrakan diri itu sebagai orang yang baik sebenarnya. Ya, ya apa ya? Ya berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang mau terbuka ya. Kenapa? Maka ketika orang melihat apa yang saya lakukan, oh ternyata Lugas itu orangnya baik gitu ya. Dia nggak neko-neko, dia dia omongannya dijaga gitu ya. Ini contoh ya. Dia nah macam-macam gitu kan. Akhirnya orang pun akan percaya, orang akan respect terhadap perilaku kita. Nah, tapi kalau misal kita secara citra diri itu sudah buruk di mata orang ya, orang akan respect gimana gitu. Oh jangan dia kayak gitu sifatnya gitu kan. Nah, maka penting ya menjadi orang baik kan harus ya. Tapi kita perlu untuk mempertahankan itu. Ya, dari cara berbicara misalnya. Yang paling simpel kan cara ngomong gitu ya. Kita hindari kata-kata yang kasar ya, bicara-bicara yang kotor. Kan orang siapapun orang ya kalau ngedenger orang yang ngomong-ngomong kotor kan agak gimana gitu kan. Oh, dia suka ngomong A gitu kan, ngomong B yang kotor-kotor ya. Ya gimana mau jadi pemimpin kalau misal ngomong aja nggak bisa dikontrol gitu kan. Dimanapun orang pun nggak akan suka kalau orang suka ngomong kotor ya. Sebaik apa prestasinya kalau dia ngomong aja kayak gitu, orang nggak akan suka. Nah, perlu kita untuk membangun citra diri yang positif ya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari negatif. Pandangan orang pun juga akan memengaruhi sikap orang lain ke kita gitu. Ya kan, kita mau diperlakukan baik ya kita harus memperlakukan baik orang lain juga supaya nanti orang pun akan respect kita, respect orang lain respect diri kita gitu ya. Nah, kendala yang dihadapi selama ini kadang kalau misal kita terlalu baik gitu ya, ya kadang kita menganggap semua orang itu baik gitu. Dan akhirnya kita merasa kita polos banget nih orangnya gitu kan, terlalu polos. Akhirnya bisa saja orang lain memanfaatkan diri kita gitu kan ya karena terlalu baik. Nah, penting juga kita menanamkan sikap skeptis ya dalam memimpin ya. Takutnya kita tuh memanfaatkan ada kepentingan. Kalau di BEM biasa kan ada kepentingan politik tertentu gitu ya, kita ditunggangi lah, kita diarahkan untuk menuju satu pihak politik tertentu lah gitu kan. Sifat kritis dan bahwa nggak semua orang tuh baik loh gitu kan. Nggak semua orang baik, kita harus waspada gitu. Nah, kalau kita nggak waspada ya kita akan terjerumus yang tidak kita. Kendalanya di situ, penilaian ya, ke orang lain ya kadang terlalu polos memandang orang lain, dikiranya baik, oh ternyata ada sesuatu di balik itu gitu. Jadi perlu kita menanamkan sifat kritis di dalam kepemimpinan kita. Itu dari siapa tadi namanya, Aures Stella, yang bisa saya sampaikan ya. Ada lagi?
Baik, ada lagi Kak penanya kedua dari kolom chat terlebih dahulu ya. Dari Kak Bulan Simatupang dari UPN Veteran Yogyakarta. Selamat pagi Kak, izin bertanya bagaimana caranya menghadapi anggota-anggota sekelompok yang pasif Kak? Saya selalu merasa kesulitan untuk membangun semangat anggota kelompok saya untuk dapat tampil aktif, padahal saya selalu berusaha untuk mendorong mereka lewat pujian serta motivasi. Oke. Eh untuk kelompok yang pasif ya, kita harus tahu dulu apa yang membuat mereka itu pasif di dalam organisasi. Apakah dia sudah tidak sejalan dengan organisasi, atau dia sudah tidak memiliki waktu untuk berorganisasi, atau ada kegiatan lain yang mengharuskan dia fokus ke kegiatan itu daripada organisasi kita, ya itu harus dicari. Jadi masalah pasif menurut saya ini bisa masalah individual, tapi juga masalah budaya organisasinya. Ya, masalah individual harus dicari tahu per individu-individu. Kenapa sih kamu itu pasif? Wah, saya sibuk Kak, kuliah saya banyak praktikum, jadi saya nggak bisa fokus ke organisasi. Jadi seperti itu. Dan solusinya pun juga berbeda. Kita nggak bisa motivasi, ayo dia tetap berorganisasi walaupun kamu sibuk gitu kan. Kan gimana gitu kan? Ya nggak bisa lah Kak gitu kan. Orang sibuk, masa aku harus ninggalin meninggalkan kegiatan-kegiatan kampus gitu kan. Jadi motivasi bukan solusi dalam menyelesaikan masalah individual yang sedemikian gitu kan. Yang tadi sibuk akademik. Bisa jadi dia sibuk kerja misal karena dia harus memenuhi ekonominya sendiri karena orang tuanya barangkali belum mengirimkan uang gitu. Nah, solusinya tentu beda. Kita nggak bisa memakai motivasi. Kita harus pakai, kita bantu gitu kan, kita mudahkan dia, misal kita stok beras dia, misal ya. Jadi cara-cara yang berbeda ya perlu kita gunakan tergantung apa yang membuat seseorang itu pasif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah budaya organisasi. Barangkali organisasinya memang memaksa orang itu untuk pasif gitu loh. Orang aktif, orang itu semangat banget awalnya ya, bisa jadi pasif karena organisasinya, karena budaya organisasinya. Budaya organisasinya itu tidak membudayakan ruang-ruang diskusi secara demokratis. Organisasinya itu tadi diktator gitu ya, semuanya udah ditentuin nih, yang lain cuma jadi alat untuk menjalankan program kerja aja, tapi nggak pernah ngasih ruang demokratis, nggak ngasih ruang diskusi, nggak ngasih ruang untuk berpendapat. Akhirnya orang yang tadi menggebu-gebu semangat banget, akhirnya dia mental. Kenapa? Karena partisipasinya dia itu sudah dipotong gitu, karena budaya organisasi yang tidak membuka peluang untuk juga males gitu loh. Ya kan? Kita udah semangat berorganisasi dengan ekspektasi bahwa organisasi akan membawa saya ke gini. Ternyata organisasinya nggak memberikan itu. Akhirnya mental gitu kan. Akhirnya jadi pasif. Tentu hal yang semacam ini diselesaikan dengan cara membangun iklim organisasi yang baik. Membangun budaya atau nilai-nilai organisasi yang baik gitu ya. Next. Apalagi? Oke, penanya ketiga kita ada yang raise hand nih Kak, dari Kak Aisyah. Boleh silakan di-unmute. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah, masih duduk di bangku SMP. Ada hal yang ingin aku tanyain. Kak Lugas kan tadi bilang kalau pernah berpengalaman di organisasi OSIS SMP. Kebetulan saya juga termasuk pengurus OSIS, ketua umum. Masalah yang belum menemukan jalan keluarnya. Cara buat ngerangkul anggota dengan sifat watak yang berbeda itu gimana sih Kak?
Ya, Aisyah, dulu saya waktu SMP, OSISnya itu kalau saya menilai dengan kacamata saya sekarang, OSIS SMP itu kayak bukan organisasi gitu, kayak paguyuban. Tahu nggak sih bedanya paguyuban sama organisasi? Paguyuban tuh cuma kumpul-kumpul aja, ya. Iya, kita kumpul tuh kayak apa ya? Bukan kayak organisasi. Kalau 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 sekarang kalau di kampus ya, di kampus, di sekolah itu beneran gitu loh. Ada strukturnya terus rapat departemen ya. Ada program kerjanya. Makanya kayak paguyuban kayak kumpul-kumpul aja. Jaga jaga kampus apa jaga kantin kejujuran terus paling pas pas uh, penting kayak gitu ya seingat saya tuh nggak ada gitu yang dimotori oleh OSIS itu nggak ada itu zaman saya gitu ya mungkin zamannya Aisyah udah kayak gitu ya udah ya berarti udah bagus gitu kan nah barangkali mungkin di OSIS SMP ada nggak aku nanya dulu ya eh, ada nggak satu departemen di dalam OSIS yang khusus mengurusi masalah internal ada nggak Internal di dalam organisasinya OSIS-nya? ada. Ada. Apa namanya? Kayak kebetulan sih aku tuh bukan OSIS namanya tapi IPM. Oh iya, tapi kayak Iya, OSIS lah ya. iya OSIS. Itu Ya. namanya advokasi. Hmm. Berarti bukan. Yang saya maksud jadi gini, Gimana organisasi Kak? itu kan sekumpulan orang, Iya. ya kan? Oh, itu karakter yang berbeda, ya kan? Nah, perlu ada satu mekanisme atau suatu eh, departemen khusus yang ngurusi orang-orang. Ada nggak? Ngurusi orang-orang tuh nih. Ini kalau misal ada anggota OSIS yang nggak kerja, yang tugasnya memastikan dia kerja siapa? Yang nanyain, kamu kenapa sih nggak kerja gitu? Yang mentreatment. Kayak itu ketuanya deh, ketua sama wakilnya yang backup gitu. Oh, ya makanya belum ada. Nah, kalau di kampus ya, terutama kalau di organisasi yang saya pernah pimpin di BEM Unsur misal. Jadi kita itu punya namanya Kementerian Personalia, personalia. Jadi ngurusin orang supaya dia itu rajin berorganisasi, ngurusin orang supaya dia itu semangat berorganisasi. Jadi ada program-program kerja yang tujuan program kerjanya itu supaya orang itu semangat berorganisasi. Jadi satu departemen yang ngurusin supaya gimana caranya agar orang itu semangat organisasi. Kan kadang kita ngomongin proker itu kan bikin proker event gitu ya, event apa, tapi ini enggak. Jadi tugas dia itu cuma gimana caranya agar orang itu bersemangat berorganisasi. Programnya kayak gimana? Programnya itu camping, program kerjanya itu outbound, program kerjanya itu main game, program kerjanya itu ngasih achievement, program kerjanya itu ngasih punishment. Jadi departemen ini ngurusinnya kayak gitu, ngurusin orang kalau misal dia udah nggak bisa diselamatkan nih ya, bener-bener males, nggak bisa diselamatin, udah di treatment sedemikian rupa. Nah, tugas dia adalah memberikan rekomendasi kepada ketua untuk mengeluarkan nih anak, ya dikasih peringatan 1, peringatan 2. Nah, rekomendasi dari departemen ini adalah supaya dia dikeluarin aja gitu. Jadi tugas sekelompok komunitas ini adalah memastikan semua orang itu baik-baik saja. Memastikan organisasi ini dinamis, seru gitu loh. Oh, organisasi lesu, ya harus didinamisasi.
bikin kegiatan outbound, bikin kegiatan camping, tapi khusus untuk anggota-anggota organisasi. Namanya personalia. Nah, nanti coba ini ya, dikembangkan ya. Jadi perlu ya, kalau misal nggak ada departemen itu, ya dibikin kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk mendinamisasi orang-orang. Nih pada lesu semua ngapain sih? Ayo kita jalan. Wah siap gitu kan. Ayo kita bakar-bakar ayam, ayo kita bakar-bakar ikan. Karena kita nggak bisa memungkiri organisasi itu isinya individu. Yang mana individu itu kadang males, kadang bad mood gitu kan. Perlu ada orang-orang yang mengatur itu. Ayo, nggak bisa, kerjanya banyak. Ya kan? Nggak ngurusin orang-orang itu doang gitu loh. Ketua harus nemuin kepala sekolah, ya kan, harus nemuin orang luar, harus menjalin hubungan sana sini. Nah, saking keluar gitu, sering-sering keluar terus, ya terus nanti yang ngurusin internalnya siapa? Ketuanya keluar terus gitu kan. Nah, makanya perlu ada orang-orang yang membuat program-program semacam itu. Oh, ternyata organisasinya seru ya gitu kan. Ternyata kita nggak cuma ngomongin kerja ini kerja itu, tapi ada mainnya juga, ada campingnya juga. Nah, di BEM Unsur, di organisasi-organisasi yang pernah saya pimpin tuh ada kegiatan seperti itu. Tujuannya untuk nyenengin orang yang ikut organisasi itu. Jadi itu Aisyah gimana? Belum ada kan? Ya belum sih, paling kayak tiap ada acara gitu, terus ada bagian notulennya yang nulisin siapa yang nggak kerja gitu-gitu. Ya kan nulisin doang, ya kan? Oh iya sih. Iya, nulisin doang terus apa? Terus nggak kerja terus diapain gitu. Nah, itu perlu untuk dipikirkan gitu. Didatengin, kenapa sih kamu nggak dateng? Ayolah, ayo kita jalan kemana gitu. Gitu. Udah cukup. Sip. Next. Ada kolom chat. Kalau izin tanya, saya masuk salah satu organisasi di himpunan di kampus saya. Dari kampus saya sendiri mewajibkan untuk mengikuti latihan kepemimpinan agar maba bisa masuk mengikuti Ormawa yang ada di kampus karena sertifikatnya termasuk kunci masuk Ormawa. Nah, tapi maba sekarang seperti ke doktrin untuk tidak mengikuti Ormawa yang ada di kampus itu, Kak. Dan mereka lebih memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, mungkin tipsnya sih, Kak, agar bisa menarik minat maba ini gimana ya, Kak? Lalu kalau kita juga ikut ke doktrin untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, gimana cara Kakak untuk menguatkan motivasi Kakak menjadi mahasiswa kura-kura? Ya. Sebenarnya nggak masalah mau jadi kupu-kupu. Bisa jadi orang yang kupu-kupu itu dia pulang itu buat berorganisasi di luar itu, ya kan? Bisa jadi dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar kampus, banyak kok gitu kan. Ada orang nggak pernah aktif di kampus tapi dia aktif di luar. Barangkali dia udah jadi pimpinan perusahaan, usaha sendiri, itu juga jadi ruang dia untuk mengembangkan kepemimpinan dia, tapi tidak menggunakan organisasi Ormawa gitu. Barangkali di luar lebih menjanjikan daripada yang ada di dalam. Nah, yang jadi PR justru adalah bagaimana agar Ormawa ini menarik bagi mahasiswa gitu. Nggak usah kamu jauh-jauh di luar, kamu cukup di kampus saja. Kenapa? Karena kamu sudah ngasih gitu. Barangkali organisasi kampus belum ngasih apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Akhirnya dia mencari opsi yang lain. Barangkali dia tidak punya, ya kita nggak bisa memaksa minat orang kan, ya kan? Dia minatnya A, tapi A ini nggak ada di kampus. Dia mau nggak mau dia harus keluar. Yang barangkali awal ini tidak menarik semuanya gitu. Akhirnya dia keluar gitu. Keluar mencari pengalaman yang menurut dia sesuai dengan minat dan bakat dia. Jadi tantangannya adalah bagaimana ormawa-ormawa ini bisa memenuhi
ekspektasi dari para mahasiswa. Ini keinginan atau bisa menampung semua minat dan bakat. Apapun itu. Makanya kalau misal sekarang itu mahasiswa itu banyak yang ini ya suka main game ML gitu ya. Main Mobile Legend atau main game-game online. Kalau kampus tidak ada forum atau tidak ada komunitas atau tidak ada organisasi terkait dengan e-sport, ya ngapain gitu di kampus? Ya mending keluar nyari komunitas e-sport sendiri. Nah makanya ya, saya mengapresiasi teman-teman di kampus saya dulu ya ada mencoba untuk merintis e-sport. Jadi ada UKM tentang olahraga elektronik gitu kan, main game, ya kerjanya main game gitu kan, dibikin loh ya. Nah, kan gitu ya di bidang e-sport hari di Ormawa itu. Jadi barangkali orang-orang malas untuk bergabung kan tidak menarik gitu loh. Lebih menarik di luar barangkali. Nah, makanya tantangannya adalah bagaimana Ormawa ini bisa memenuhi minat dan bakat dari para mahasiswa. Ya, organisasi Ormawa harus melakukan inovasi tentunya ya. Harus melakukan inovasi, harus melakukan perubahan organisasi supaya dia menjadi organisasi yang bisa menampung minat dan bakat para Next, ada. Ini karena chatnya terlalu banyak, jadi silahkan moderator bisa dipilih-pilih ya. Ya baik, namun sesi Q&A kita sudah habis Kak. Jadi mohon maaf sekali. Jadi mohon maaf sekali ya bagi yang belum bisa bertanya dan juga yang sudah bertanya di kolom chat namun belum bisa dijawab satu persatu. Dan juga terima kasih juga kepada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah bertanya. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara sesi diskusi dalam acara webinar pagi hari ini. Sehabis dari acara ini pastinya kakak-kakak dan adik-adik langsung percaya diri dan termotivasi untuk terus mengembangkan dan melatih skill untuk menjadi leader yang baik, terutama untuk menjadi leader diri sendiri, untuk menjadi lebih baik lagi. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah hadir dalam webinar hari ini, dan juga pastinya narasumber yang kece kita itu Kak Lugas, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kita semua. Tidak lupa juga kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara webinar hari ini dengan sangat baik. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan adik-adik. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada MC kita yang kece ini. Baik, saya tutup. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Lugas. Sama-sama, terima kasih semuanya.